Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puji Astuti NIM 2. Di sini saya akan membacakan studi kasus tentang perilaku konsumsi Islam pemikiran Mozerhaf di Perumahan Taman Suko Asri Sidoarjo. A. Hasil penelitian dari sudut pandang penulis tentang kasus. Latar belakang penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perilaku konsumsi masyarakat Perumahan Taman Suko Asri Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini ingin membuktikan secara ilmiah aktivitas masyarakat Perumahan Taman Suko Asri Sidoarjo dalam cara gaya hidup seperti halnya ketika membeli pakaian. Mereka berbondong-bondong untuk memilih kualitas baju yang bagus, tak peduli berapa jumlah harga yang harus dibayarkan. Bahkan terkadang juga rela meminjam uang pada tetangga lainnya hanya untuk memenuhi cara gaya hidup agar terlihat modis dan tak kalah dengan yang lain. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Taman Suko Asri Sidoarjo masih bersifat konsumtif dan israf atau berlebih-lebihan, sebab dalam melakukan kegiatan konsumsi mereka tidak memperhatikan etika dalam mengkonsumsi menurut Islam, dan mereka tidak memperhatikan kebutuhan sesuai dengan yang dijelaskan dalam konsumsi barang menurut Mozerhaf, dan juga mereka selalu menuruti hawa nafsu yang membawa mereka menjadi manusia yang selalu ingin tampil modis dan lebih baik dari yang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sebanyak 70% atau 30 orang dari sampel penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat Perumahan Taman Suko Asri Sidoarjo yang selalu memenuhi keinginan anak-anak mereka, seperti ketika si anak ingin dibelikan mainan seharga 300.000, orang tua langsung menuruti tanpa memperdulikan manfaat dari barang tersebut, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan teori konsumsi menurut Islam dalam hal etika konsumsi dalam Islam dan konsep barang yang thayyibat atau baik dan memberi manfaat. Sebab etika konsumsi dalam Islam telah dicantumkan larangan seorang untuk bersikap berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan tanpa guna dalam memenuhi keinginan manusia yang relatif tidak terbatas. Akan tetapi tidak semua bersikap seperti yang tertera di atas. Sebanyak 30% atau 20 orang dari sampel penelitian yang dilakukan masih bersikap sesuai dengan teori konsumsi Mozerhaf, karena mereka masih gemar melakukan sedekah, baik setiap minggu ataupun setiap bulan. Mereka juga tidak begitu menuruti hawa nafsu dalam melakukan konsumsi, sampai bersikap boros dan tabzir, serta senantiasa memiliki barang yang memang mereka butuhkan. Mereka juga mengajarkan kepada anak-anak agar tidak bersikap boros terhadap uang yang dimiliki, sehingga hal tersebut sesuai dengan etika konsumsi dalam Islam dan konsep barang yang dijelaskan oleh Mozerhaf. Mereka berkonsumsi hanya untuk memenuhi kepuasan ketika memenuhi keinginan mereka, tidak lagi memperhatikan kesejahteraan dalam hidup. Begitu pula dengan masyarakat Perumahan Taman Suko Asri Sidoarjo yang tidak pernah lupa setiap tahun selalu mengeluarkan zakat, baik itu berupa zakat fitrah atau zakat mal. Ketika memperingati hari besar Islam, perumahan tersebut selalu mengadakan acara dengan mengundang anak-anak yatim dan sekali waktu mengajak anak-anak yatim tersebut pergi berkreasi. Yang kedua, saya akan menganalisis. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang hasil penelitian dari sudut pandang penulis tentang studi kasus perilaku konsumsi Islam pemikiran Mozerhaf di Perumahan Taman Suko Asri Sidoarjo. Saya tidak setuju dari sebagian 70% atau 30 orang itu yang bersikap berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan tanpa guna dalam memenuhi keinginan manusia yang relatif tidak terbatas. Hendaknya menggunakan harta hanya untuk kebaikan dan senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Orang-orang yang mukmin dalam Al-Quran dilukiskan orang-orang yang membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan dan tidak menimbulkan keburukan. Dan saya setuju dari sebagian 30% atau 20 orang yang masih gemar melakukan sedekah dan tidak begitu menuruti hawa nafsu dalam melakukan konsumsi juga senantiasa memiliki barang yang memang mereka butuhkan,
Karena pada dasarnya etika ekonomi dalam Islam antara lain yaitu a. mensyukuri nikmat Allah, b. gemar bersedekah, c. larangan pelit, larangan boros, e. senantiasa memperhatikan maslahah untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Karena harta yang kita miliki itu senantiasa milik Allah semata, agar manusia senantiasa memanfaatkannya